Yeay! Tanpa panjang lebar kita sambut, inilah dia komika selanjutnya, Aji Betawi. Assalamualaikum, brother. Waalaikumsalam. Sebelumnya kenalin, nama gue Aji Betawi. Jujur, gue ini seneng banget naik motor. Gue kalau kemana-mana selalu naik motor. Menurut gue motor ini adalah kendaraan yang paling simpel dan cepet. Karena kalau macet kita bisa nyelip, lampu merah kita terobos, gembel kita tabrak-tabrakin. Tapi yang jadi masalah, banyak banget tuh pengendara di Indonesia yang nggak tahu aturan dan udah jadi kebiasaan. Gue pernah lagi naik motor, ketemu orang lagi main HP. Ini kan selain membahayakan orang lain, dia juga salah check out sepatu. Masalahnya banyak banget kasus orang kecelakaan motor gara-gara main HP. Contohnya kayak tetangga gue. Karena dia nggak fokus bawa motor, akhirnya dia nabrak tukang buah naga. Orangnya dirawat, naganya jadi siu. Lah kita kan nggak pernah tahu kondisi orang di jalan tuh kayak gimana, friend. Kalau kita lagi ketemu yang biasa aja mah enak. Coba kalau misalnya kita lagi ketemu orang yang lagi buru-buru. Woi, minggir. Gue lagi bawa donor jantung. Waduh, Iya. Donor jantung. Bahkan gak cuman itu. Gue juga sering banget ngeliat pengendara motor lagi ngerokok. Sumpah ini ngeganggu banget. Apalagi rokoknya Samsu. Masalahnya gue pernah lagi enak-enak bawa motor, terus pipi gue kena bara. Karena gue kesel, akhirnya gue kejar. Woi bang, ini asbak. Lah orang Indonesia mah tipikalnya kagak bisa dibilangin. Semakin marah malah semakin bener dia. Makanya pengendara di Indonesia ini gak ada yang maju karena lampu merah. Dan hari ini gue seneng banget teman-teman bisa kedatangan Ed Sheeran. Setelah gue baca-baca, Ipan Gunawan ini memulai karir sebagai desainer itu karena ngikut pamannya. Kayak nggak asing nih ngeliat orang Indonesia kerja ikut paman. Ya kan? Masalahnya ada di Indonesia yang kayak begitu, tapi dia dapat jabatan. Makanya ini kalau misalkan sistem pemerintahan di Indonesia ini kacau, gue salahnya Ipan Gunawan. Karena beliau ngikutin cara dia. Tapi jujur, gue seneng banget sama Ipan Gunawan. Karena Ipan Gunawan ini adalah desainer terkenal di Indonesia. Tepuk tangan dulu dong. Tapi gue rada kecewa sama lu, Pan. Lo seneng, kalian kecewa. Gue kecewa kenapa sih baju lo mahal-mahal banget. Masalahnya gue kemarin ke Senen di thrifting kagak ada. Dia mau thriftingan. Gue kan juga pengen pakai baju bagus. Masalahnya gue bosen setiap pakai baju bahannya Kapten Combat mulu. Setelah gue cari-cari di internet, buset, friend. Bajunya bagus-bagus banget, pantas aja mahal. Ada sih yang murah tapi kerudung. Maksud gue lu bikin terobosan lah dikit-dikit buat ngebantu UMKM di Indonesia. Misalnya nih, lu jualan baju harganya 50.000. Kasih aja embel-embel, baju bekas Ayu Ting Ting. Baju bekas Raffi Ahmad. Baju bekas kebakaran. Gak apa-apa kan, seenggaknya dia ngebantu orang miskin. Udahlah gitu aja, gue capek, makasih. Hebat. Aku lihat sih kamu tadi stand up-nya luas banget ya. Luas banget bang, buset dah. Kadang liat Ipan. Kak Ipan silakan langsung aja. Dari awal dia naik panggung tuh kita auranya jadi kayak ikutan happy ya. Karena mungkin kamu tuh mukanya udah komik ya. Muka lu tuh udah maksudnya nggak usah dibuat-buat tapi udah lucu. Terus kamu tuh kayaknya bersih ya, orangnya bersih gitu. Kalau yang tadi kan awal Bawaan itu mah. Memang udah bawaan. ibarat kata punya 10 juta juga habisnya ke perawatan, ngerti nggak? Belum nyampe ke orang tua. Nah kamu tuh dapat 10 juta tuh kayak udah bisa bagi-bagi gitu, kayaknya udah enak gitu ya. Tapi aku suka kamu bisa dapetin point of me dari bukan dari sekedar Google ya, kayak lebih asik gitu. Nggak tahu, aku suka aja sama gaya
kamu menyampaikannya tuh lucu. Deliverynya asik ya, Ya, tapi santai aku ya. nggak suka terakhirnya. Udah, gue capek kayaknya tuh jangan ya harusnya. Ya. Aku karena mungkin dia si Aji kan dia bawa orang Betawi. Orang Betawi kan kadang-kadang malesan. Iya. Jadi capek aku malesan nggak usah dah kayak mungkin. Cuma aku kayak seneng kedatangan penyanyi kita ini. Siapa penyanyi? Kunti Aji. Untuk. Kok kali Emang Betawinya mana sih? Saya di Tanah Tinggi, Di mana itu? di Senen. Oh, pantas aku suka thrifting. Iya, thrifting di sana. Suka thrifting. Lo nyari baju Ipan Gunawan di Senen Thrifting. Beliau baru mau buka di Plaza Indonesia, bro. Ipan Gunawan. Ivan Gunawan, Tapi bro. gua tuh sering bikin ini garage sale baju-baju gue. Karena gua kan pakai baju cuma sekali pakai. Betul aku, Nah, keren. lu mau beli nggak? Gua pakai baju sekali pakai, yang kedua udah mulai nggak muat. Jadi gua ini sekali. Oh, kirain setahun. Iya, gua Kirain pakai hari pakai, besok gedein lagi 5 cm capek gue. Udah jadi Besok buang. Kirain emang gaya hidupnya, ternyata emang kagak muat. Gimana, Bapak? Itu Bapak, benar. Saya itu tahu benar. Kaigun itu sekali pakai baju langsung di Buang. sale. Iya. Cuma karena size-nya size dia, Iya. akhirnya yang beli dia lagi. Karena size-nya nggak ada yang pas. Enggak banyak orang-orang badan kayak gue banyak pada pengen bikin beli baju. Gue jual baju 50 ribuan, gue jualin Ah, juga. masa iya 50 Iya. ribuan? Apa Tapi itu dapatnya? apa? Iya baju yang Bahkan baju-baju gue yang masih ada harganya gue jual-jualin. Ntar kalau gue ada muka hasil gue kasih tahu lo dah. tapi kan Tapi kayaknya ukuran gue cocoknya dipakai emak lo lagi. Cuma lo kalau emang tadi bilang keresahannya adalah baju-bajunya Igun mahal, ada yang murah. ada yang murah. 19.400 nasi kulit Ma Igun. Yes, kalau baju itu mahal. Yang Semua murah orang itu bisa makan. nasi Bro. Iya, bisa Mak makan. Igun. Aduh masih kosong. Gue tadinya mau pakai tapi ntar lu jadi kayak anak cewek lagi pakai gitu. Iya, aduh masih kosong. Janganlah. Masih kosong. Kali. Tapi buat Kalimanya Garut. Aji Betawi kan? Aji Betawi Iya, dari Tanah Tinggi. Ketinggalan zaman Iya. Aji Betawi. Aji Betawi. Harus siapa dia? Anak Betawi. Anak Betawi harus. Aji ini bagus banget prospeknya dari dulu nih kecil saya gendong kayak. Gak usah. Nggak usah terlalu, mas kayak Kejauhan, terlalu dalam ya. kejauhan. Kejauhan. Cuman minta netemul saya nggak mau. Iya. Bukan. Soalnya ngegigit dia. Ngilu. Udah gigit tangannya main lagi. Iya. Jangan ya, jangan. Udah gigit tangannya. Prospeknya bagus nih Aji memang kelihatan. Tadi Aku suka bener. deliverynya sih, santai. Yes. Dia. Karena when we talk about stand up comedy, when we talk about stand up comedy itu when we talk about I forget. Lalu tadi sepakat dengan omongan Kaigun, mukanya tuh komikal banget, sudah lucu dan ini mungkin nggak tahu ya penonton. Mukanya nyenengin, Beb. nyenengin. Vibe-nya komikal ya, banget. vibe-nya menyenangkan. Mungkin ini yang nonton di rumah juga tahu atau enggak nih ya. Ini kan kita tadi ada break dulu, baru lanjut. Yang susah itu adalah penampilan setelah ada break. Benar. Nah Aji itu bisa ngebalikin mood para penonton yang ada di sini. Mereka senang semua, apalagi kamu katanya mau bagi-bagi duit ke mereka kan? Satu orang 100.000 dari Aji. Waduh, nggak nutup. Kamu kayak gini nih bisa nutupin keadaan walaupun dia lagi susah, lagi apa nggak kelihatan orang kayak gini. Bener. Iya kan? Siap. Lagi mau cerita apa? Keadaan di rumah gimana kurang baik-baik saja. Banyak, banyak. Jangan dipancing kayak Siap. jangan pancing itu. Ah, banyak. justru saya malah makin seneng kalau ditransfer 2 juta. Ya kita nggak pernah tahu mungkin aja Iya, nanti betul, dapat betul. transfer yang paling lucu dari Amin. Kaigun. Amin. Yang terasa kan dapat bonus. Teraso dapat bonus juga dari Siap. aku juga seperti biasa 300.000 dari aku untuk yang teraso. Dan Malah cuma Kak Igun. 300 Pak, gope dong Pak. Bapak gimana? Ya udah gope deh. Tapi karena gope terlalu banyak. Mau gope dari saya? Gope. Main ke rumah dong. Kalau udah main ke rumah mah itu lebih dari gope ya kan. Lebih dari gope. Iya. Orang kesannya kalau disuruh ke rumah kayak was-was sih. Kan suruh main aja. Kenapa Iya, main was-was? doang ya? Kiki mungkin ada yang mau tambahkan Kiki. Aku sih udah dari awal juga udah bilang kalau Aji tuh udah punya gift yang emang lovable. Gift from the God. Iya, jadi bawaannya dia makanya tadi Mak Igun bilang belum pernah kenal sebenarnya, tapi ngeliat Aji tuh udah seneng aja bawaannya. Iya. Entah karena dia percaya diri sama materinya atau karena emang udah gift aja kayak kita liat Pak Haji Andre. Betul. Dia mau ngomong asal-asal Ngapain aja udah. Dia lupa aja udah lucu Iya, ya. gitu. Ibaratnya Nah, gitu itu ya. kayaknya modal yang besar tapi baik lagi tadi Mak Igun agak sedikit kecewa karena Iya. materinya kok segitu doang mungkin. Aku capek deh, mungkin pengen yang Iya, harusnya lebih-lebih endingnya lagi. jangan gitu. Oh, Iya. kalau closing itu tadi sebagian dari jokes. Mungkin kalau open mic selalu ngomong kayak gitu setiap closing. Oh, Oh, itu apa? template. Trademarknya dia. Mungkin jangan udah deh gue capek atau harusnya udah deh gue cepol misalkan. Iya, diganti. Gue cepol. Jangan capek. Atau misalnya kayak udah gue cepot, nah misalnya gitu. Ah, juga. Jangan Jadi capek. kamu udah berapa lama jadi komika?
gabung komunitas tahun 2017. Awalnya lu ngerasa lu lucu gimana ya awalnya? Oh, awal gabung sih karena dulu sering nongkrong kan. Iya. Di tongkrongan tuh suka ngebanyol. Ah. Jadi di dalam diri tuh gue bisa nggak Masak ya? air. Jadi kayak di dalam diri tuh kayak gue bisa nggak ya ngelawak depan orang yang gak gue kenal gitu. Akhirnya Tantangan ya, iya challenge tantangan bang. Akhirnya sweet. memberanikan diri. Iya. Aku sama Aji seangkatan di komunitas. Iya. Oh gitu. Iya, satu komunitas. Tapi satu kamu telah komunitas. terkenal ya. Belum ya. Bukan, memang rezekinya Kiki duluan yang terkenal. Iya. Sekarang dia lagi survive-nya dulu nih. Sabar ya, struggle. Say. Semua ada Sabar ya. waktunya ya. Amin. Semua ada Amin. waktunya ya. Tepuk tangan dulu deh buat Aji deh. Terima kasih. Thank you, Bang. Terima kasih Aji. Sukses dibawa aja. Oh gitu ada komunitas-komunitasnya Ki? Ada komunitasnya. Jakpus, Jaksel, Bogor, Masya Bandung, Allah. sampai Merauke ada. Betul. Jadi presidennya. Wendy juga sering nonton ntar Oh iya. Presiden stand up-nya Pak. Oh Pak Presiden. Nanti kenapa juga kayak gue aman. Oke dah, kita lanjut aja komika selanjutnya. Tapi Bayu. kalau kadang-kadang tuh kalau Tadi dulu. Iya maksudnya kan gue maksudnya tadi kan gue nyela salah kan nggak boleh kan? tapi nggak apa-apa juga. Iya nggak kan apa-apa gue. hiburan, nah. Oh gitu. Tapi jangan gitu. Oh, iya. Ntar Oke. ada tanggal 11 sampai 13 Juli. 13. Stand up Di mana fest. itu Biasanya biasanya? di Istora kita bikin. Oh rame. Oh, itu lucu banget. Itu ratusan komika naik. Pak Wendy dateng, Bu Ayu gitu-gitu Ya udah, dateng. ntar Surya apa? Langsung saja. Pasti. Ini dia. Ntar tinggal Aduh, Mas, Masnya ngobrol mulu. Mas. Ngapain sih? Ini mau lagi langsung ngobrol selanjutnya. stand up. Aduh ini lagi Enggak ngobrol. mas, kita lagi nggak pengen beli skin di Sephora. Ntar dulu mas ya. Ya Allah. Ini komika selanjutnya. Langsung saja tanpa panjang lebar karena terlalu panjang kesian ibu-ibu, terlalu lebar kesian bapak-bapak. Kan, Inilah dia Bayu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalin teman-teman, nama gue Bayu, anak gue 5, dan gue nganggur. Jujur teman-teman, seminggu ini gue lagi bingung buat nulis materi. Karena ada yang bilang, katanya, Bay, coba ganti premis lu. Takutnya sama yang minggu kemarin. Komik mana yang ikut kompetisi pakai bawain materi yang sama? Ditonton langsung presiden. Kan gue masih ngincer Jambore ya Pak. Gue masih ngincer yang lain. Lagian gue ngebahas anak 5 itu belum semuanya. Minggu kemarin gue masih bahas gue iri sama keluarga yang anaknya 1 atau 2 kalau mereka tamasya. Lu belum denger kan berapa jajan anak gue sehari? Lu belum denger anak gue yang pertama itu lahirannya di dukun apa di bidan? Nih, gue kasih tahu ya, anak gue 5-5-nya semuanya lahir di rumah sakit. Tapi di rumah sakit yang berbeda. Gue pindahin semuanya, malu coy. Sumpah bidannya pada ngomong, lahiran lagi Pak. Serius, di anak kelima, bidannya bilang, buset Bu, ini mah udah gak ngeden ya katanya. Kacau banget. Dan gue juga diharuskan ngebahas yang current isu. Gini teman-teman, ini kan tapping ya. Kalau tampilnya sebulan lagi, 2 bulan lagi, lah buset tinggal isu doang ini kagak ada currentnya. Lagian gini loh, kalian belum denger nih, anak gua yang 5 nih, semuanya tuh lahiran normal teman-teman. Lu bayangin betapa kuatnya istri gua. Lahiran normal dan dia yang kerja. Kurang ajar. Astagfirullahaladzim. Serius gue di rumah. Tugas gue tuh cuma 1. Kalau dia habis lahiran. Apa? Ngubur ari-ari. Lu tau gak halaman gue buset lobang semua itu. Hari-hari ada 5. Hati-hati aja kalau main ke rumah gue keceblos. Dan gini teman-teman. Gue kemarin baru dikabarin sama istri gue. Ternyata masuk TK sekarang itu mahal. 2 juta masuk TK. Dan anak gue yang kelas 3 SD, itu naik ke kelas 4, harus pakai duit bayaran ulang lagi. Masya Allah, maksud gue bayaran sekolah sekarang mahal ya, padahal SD loh. SD, sekolah dasar. Ini dasarnya dari mana nih bayar mahal nih maksud gue. Terus lagi teman-teman gue gitu yang ketemu sama gue selalu ngomong, Bay lu selama punya anak 5 susahnya apa? Banyak susahnya. Lu kalau nggak bisa gue ceritain, main aja ke rumah gue seminggu dah. Lu lihat tuh setiap pagi ada yang nangis,
Ada yang minta makan, atau diminta jajan. Nah, serius bang, kerjaan gue kalau tiap pagi itu nganterin istri gue berangkat kerja. Pas pulang, tukang dagangan depan rumah gue rame. Gue pulang nganterin bini gue berangkat kerja tuh, nanya kan, lu pada ngapain di sini? Ada TK baru. Bukan, itu rumah gue. Abang gurunya katanya, bukan. Masih aja maksa lu. Dan kita kedatangan seorang super mie isi 2. Super gede dong. Gede, double, kenyang. Tepuk tangan dong buat Bang Ivan. Bang apa ses? Empok. Empok. Tepuk tangan buat Empok Ivan. Di Wikipedia itu ditulis namanya Ivan Gunawan Putra. Putra. Po, gue udah jadi bapak. Jadi setiap nama yang gue kasih itu adalah harapan doa gue. Benar. Berarti orang tua lu ngasih nama lu Putra, harapannya, kenapa jadi begini? Lagian, Empok Ivan ini punya tinggi 185 cm, bener ya? Buset. Ini kalau zaman SMA punya tinggi segitu, kalau gua milih main basket teman-teman. Keringetan, maco, ya kan? Dia sih bener ada di lapangan basket, tapi dia jadi cheerleaders. Dan Ivan Gunawan ini adalah sosok yang paling gue senengin gitu. Maksudnya, walaupun dia berpenampilan seperti ini, dia tidak pernah, lupa tuh gue, sumpah. Sumpah nih, ini lupa beneran. Enggak, Ivan Gunawan dulu pernah punya boneka spirit doll. Bener ya? Enggak. Dulu. Itu anak. Oh. Kan boneka itu anak. Boneka itu anak. Anak. Dia maksudnya dianggap anak sama Empok Ipan. Iya. Nah, terus sekarang udah dihibahkan katanya ya. Ya. Nah, maksud gua kalau cuma dol-dol doang di sini ada 2 nih, ada Sardol, ada Fadol nih. Kalau mau yang lebih menantang lagi coba main ke rumah gua deh, Bang. Ada 3, 5 tuh mau diambil semua nggak apa-apa, Bang. Dan Ivan Gunawan ini kemarin sempet nyinyir waktu setelah nikahnya Luna Maya. Dia bilang gini katanya, aduh perawan tua udah nikah nih. Masih ada satu lagi deh. Oki Lukman. Maksud gua kan dia cowok ya. Kenapa ngebandinginnya ke cewek semua? Padahal artis cowok yang lebih mateng juga banyak gitu. Contohnya ada Robby Purba, juga kan udah harusnya menikah. Ya kan? Itu berarti kenapa tuh dia? Nah, Jangan mancing-mancing. Kakaknya mancing-mancing aja nih. Jangan dijorokin orang, jangan dijorokin. Iya. ini kamera lagi ke gua semua nih. Nah, ada Jeremy Teti tuh mau. Itu juga kan udah mateng gitu, maksud gua. Kenapa nggak dibandinginnya sama itu? Kenapa harus sama cewek gitu maksud gua? Dan harusnya itu closing teman-teman, karena disautin ya udah terima kasih sama gua. Bayu terima kasih. Sekali lagi tepuk tangan buat Bayu. Mentalnya oke, mentalnya kuat, dia tetap calm, tetap tenang, habiskan materinya sampai akhir, tanggung jawab di atas panggung memang harus seperti itu. Mantap, komikanya udah jadi secara mental. Cuman materinya aja mungkin kurang siap. Bayu terima kasih. Namanya memang Bayu terima kasih. Sebenarnya kayaknya dia nggak cocok punya nama Bayu terima kasih. Yang cocok. Coba kamu nunduk. Nunduk terus kamu ngeliat aku pelan-pelan. Ferdi Nuril. Ferdi Nuril. Sekilas tatapannya seperti. Tapi coba nunduk, ngeliat aku lihat ke Ajis. pelan-pelan. Pelan-pelan. Matanya merah. Benar. Iya, betul, matinya merah. Bikin materi begadang, Ya karena kan dia harus nganterin istrinya setiap pagi mungkin. Kamu beneran punya anak 5? Iya, Oh, paling gede umur berapa anaknya? 9 tahun, 9 tahun. Paling kecil? 3 tahun. Aktif jadi ya, hampir 9, 8, Iya. 7. Setahun sekali lah. setahun sekali. THR
Bang? Jadi emang beneran nggak kerja, hanya tiap hari nganterin istri kerja? Iya. Oh, kenapa gitu? Musik backsound sedih coba. Biasa Igun paling jago deh, kayak Igun paling Berarti jago. sekarang istri kamu seneng banget dong kamu keluar rumah gini kerja gini? Iya, keluar akhirnya. Seneng banget. Mau ngomong apa sama istri? Sayang. Berarti ini gue simpulin ya. Apa? Dia ini nggak kerja. Istrinya kerja. Punya anak 5. Ya. Istrinya masih betah. Berarti enak banget nih orang. Kenapa ke situ? Kenapa ke situ? Tapi ada benernya. Kan bisa aja orangnya sabar. Orangnya sabar mungkin. Laki udah gembel, ngeselin, nggak ada kerjaannya. Nggak enaknya dilepeh sama perempuan. Berarti dia enak banget, Ki. Dia enak banget berarti. Masa iya sih? Gini aja deh, untuk lebih memperjelas Anak 5, Iya. bini kerja bangun pagi. Iya, ngurusin anak, kasih makan. Wah, berarti bener-bener endol dia berarti. Tapi kayak gue Make sense gak? Malu dia, malu dia. Ketahuan ya, ketahuan. takutnya jadi fitnah, ya kan? Iya. Takutnya fitnah. Ini main ke rumah Kak Igun dah. Iya betul. Biar klarifikasi. Kalau lu main sama bini lo, repot kan anaknya 5. Coba lu dari dulu main sama gue, lu gak punya anak. Gak punya anak. Enak lu mah gak punya anak. Bay, bener gak punya anak, tiap bulan dapat gope. Iya. Masa gopek katanya 6,5. Tapi bagaimana stand up kayak Gun? Roastingan ya, Roastingannya deh. Roastingannya kurang Biasa kena aja sih. ya. Kurangnya biasa aja ya. Kurang nanti. Kamu kurang, maksud aku kurang. Padahal minggu kemarin dia nampol. bagus loh kayak Gun. Padahal aku datang ke acara ini tuh aku sudah merelakan ya. Jadi kalian nggak perlu takut kayak oh aku tuh nanti bete, aku Baper. dendam, aku baper enggak gitu. Karena ini kan part of comedy. That's Jadi right. kalau orang yang bisa nonton tayangan ini adalah orang-orang yang berjiwa komedi. Iya. Kalau orang yang jiwanya nggak komedi, lo nggak usah nonton acara ini. Karena kan ini kan acara buat fun. Betul. Ini bukan acara serius. Yes. Buat kita relax, kita enjoy, Yeah. kita pengen ketawa. Nah, jadi kamu juga harus punya mentality itu. Kamu datang ke sini untuk enjoy. Betul. Jadi jangan ada tekanan. Iya betul. Dari Kiki? Iya kali ini kayaknya Bang Bayu sama kayak berapa komik aku nggak tahu. Padahal Goyang ini ya? sasaran empuk banget gitu untuk di roasting. betul. Kurang empuk apa coba nih? Tuh artinya. Kurang empuk apa ya kan? Main pegang-pegang aja orang lu. Bukan perut. Perut di bawah. Masa gue di sini? Gini-gini tadi kirain gitu. Kali aja turun di bawah aja ada mahasiswa. Ini gue kasih tahu ya, mungkin gue satu-satunya orang yang punya 6. Jadi nggak Kayak pada kucing. berebut. Kayak kucing. Sama satu lagi, kamu kalau di panggung jangan suka gini-gini nih. Jangan suka main-mainin bibir, jadi Jangan. kelihatan kayak nggak pede. Oh terlihat. Gitu. Gerak-geriknya itu Iya. bisa dibaca orang yang kurang pede sama materinya gitu di atas panggung. Ada lagi? Tadi kan sempat ngebahas kayak gue dikasih tahu nggak boleh bawain premis yang ini. Nah kayaknya tuh agak kurang siapa yang nggak boleh, misalnya kayak panitia kah atau teman. Jadi kayak kita masih mikir siapa yang nggak boleh bawa premis itu anjir, terus jadi kita kelewatan materi, Iya sih. terus tiba-tiba bahas jambore, sementara kayak penonton umum masih Nggak tahu. belum tahu apa itu jambore. Jadi banyak hal yang bikin orang berpikir. Kalau waktu awal kan abang langsung bilang kan saya punya anak 5, saya pengangguran. Gue iri banget sama yang, nah itu langsung ke situ gitu. Kayaknya itu agak bikin nahan orang buat, aduh ini masih mikir yang ini nih. Iya. Terus udah ditimpa-timpanya lagi yang lain. Jadi kayak Betul. untuk kompetisi langsung main cepet aja deh. Cepet aja ya. Kecuali yang main cepet ya. Jangan. Saya ngasih tau doang. Bang Ajis mungkin ingin menambahkan dirimu. Ya, pada ngomong-ngomong soal enak ya. Dia soal dia. Aduh. Ini tayang diedit gak sih? Nggak diedit. Bener. Bener. Kak Karin, jangan diadit Kak Karin. Aduh, taltol dari tadi. Edit. Enggak, ini akan diedit karena kan bahaya ya. Iya, Jadi benar. pas ngomong bibit tapi ada gambar. Itu gampang. Jadi kayak ikan cupang kedok gitu ada nanti. Betul. Ya tadi bener kata Kiki tuh kalau ngomongin yang internal tuh penonton nggak ngerti. Kak Igun pasti nggak tahu Nggak, aku nggak tahu. jambore itu apa. Apa jambore? Jambore itu, Jambore itu? Murah boleh request. Jambore murah boleh request. Acara stand up tapi
di Acara camping stand up kita tapi 3 hari. camping. Iya. Cuma tadi emang agak sedikit beda banget, Bay. Dari yang sebelum. Padahal tadi Aji udah ngebangun. Iya. Harusnya kamu tinggal naruh barang. Nah ya, kan dibangun nih. Kasur, ada TV. Oh dilengkapin semua isinya etalase rumahnya segala macam. Udah ada Cakep rumahnya, ya. udah dibangun. Udah ada dibangun sama Aji rumahnya. Cakep deh Bang Ajis keren banget. Ya semangat